Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya kita sudah menemukan serial Daredevil Born Again yang merupakan serial MCU yang paling gua tunggu di tahun 2025 yang satu ini. Why? I'm not him anymore. I made a promise to myself. Should you go back to any of your old activities? Bagus banget, gila. Brutalnya ada, penuh darah, konspirasi, no SJW ya. Semuanya oke banget coy. Yang dimana hal ini akhirnya Marvel Disney mempertahankan formulanya sejak zamannya Marvel Netflix dulu. Dan gua adalah fans Marvel Netflix sejak tahun 2015. Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones, sampai kepada The Defenders, bahkan kepada seriesnya The Punisher solo dulu ya. Dan sekarang akhirnya mereka masuk ke timeline MCU utama dengan project soft rebootnya untuk Daredevil Born Again yang satu ini coy. Mantep nih. So seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's review this series. Oke, seperti yang kalian tahu ya bahwa aku tuh adalah orang yang suka banget dengan zamannya Marvel Netflix. Dan ketika MCU pertama kali mau mengumumkan hal ini kepada semua para fans MCU di tahun 2023 kemarin, dan akhirnya Kevin Feige sudah mengatakan bahwa proyek ini katanya akan berdurasi 16 episode awalnya. Tapi akhirnya sekarang mereka akhirnya ngekat beberapa episode dan akhirnya menjadi satu season itu ada 9 episode, yang dimana hal itu akan terulang juga di season kedua mendatang. Yang sekarang dari pihak Marvel mereka lagi syuting untuk project Daredevil Born Again season keduanya. Dan ketika aku menonton serial Daredevil Born Again versi MCU Disney yang satu ini, jujur ya aku masih mengatakan bahwa mereka tidak mengkhianati dari hasil Marvel Netflixnya. Dari semua episodenya mantap, plot twistnya bekerja semua, acting semua aktornya meningkat drastis, dan juga CGI-nya mantap banget coy. Yang dimana hal ini gak gua dapatkan ketika nonton di versinya Marvel Netflix. Karena kalau gua compare kepada zamannya Marvel Netflix ya jujur aja ya, kalau dalam segi realitasnya dan juga bagaimana penceritaannya serta bagaimana tense-nya, jujur masih bagus versi Marvel Netflix. Karena entah kenapa ya di versi Marvel Netflix itu semuanya dibuat begitu natural, dalam segi set tempatnya, color gradingnya, bahkan plot ceritanya juga lebih ngeri ketimbang versi Marvel Disney yang satu ini. Jadi ya kalau gue bisa compare antara Marvel Netflix dan juga Marvel MCU yang udah di soft reboot sekarang ya, aku jujur lebih suka dengan versinya Marvel Netflix. Karena kalau ngomongin soal Marvel Netflix ya dalam segi Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, dan juga berbagai macam hero Marvel yang diangkat ke situ, semuanya dibuatkan lebih natural dan juga ngena sebagai emosinya seperti itu. Bahkan kalau aku udah lihat dari semua episodenya ya dan juga bagaimana plot ceritanya, jujur lebih lambat versi Marvel Netflix ketimbang versi Marvel MCU ini. Karena ya aku lihat dari versi Marvel MCU ini ya seolah-olah mereka itu mau memasukkan berbagai macam Easter eggs yang ada pada serial Daredevil Born Again ini, sehingga kita menemukan ada berbagai macam superhero Marvel yang akhirnya masuk ke sini. Ada White Tiger, dan juga ada villain Cold North, Kingpin juga ada, bahkan ada agent rahasia juga di sini, yang dimana semuanya begitu dibuat ke komik akurat. Artinya apa? Artinya MCU sekarang juga lagi benar-benar untuk memunculkan sebuah plot yang ke arah komik banget, yang dimana hal ini agak berbeda dengan versi Marvel Netflix. Yang dimana kalau versi Marvel Netflix ya mereka itu lebih berani mengeksplor di luar komiknya. Contoh seperti kayak developmentnya si Bullseye, yang dimana Bullseye di versinya komik dan juga versi Marvel Netflix itu juga agak berbeda loh. Tapi akhirnya Marvel Netflix itu mereka itu memberikan sebuah ide baru kepada Bullseye yang dimana jauh lebih intens dan juga jauh lebih ngena secara emosional. Yang dimana hal itu gue sangat memuji banget bagaimana plot cerita Marvel Netflix itu ya. Makanya gue sebagai fans MCU di zamannya Marvel Netflix itu adalah sebuah project Marvel yang paling terbaik. Karena gini cuy, itu gue ketika saat itu ya gue tuh ketika nonton Marvel Netflix gue tuh ada rasa bosan kepada MCU Disney, yang dimana mereka tuh hanya mengandalkan semua jokes dan juga komentar yang cringe dan juga berbagai macam setup tempat yang bisa dibilang agak maksa, yang dimana hal itu gue juga
protes di situ. Dan akhirnya gue menemukan sebuah project Marvel Netflix yang dimana ada Daredevil dan juga berbagai macam superhero Marvel yang lainnya. Apalagi Daredevil Marvel live action yang kita tahu cuma versinya Ben Affleck di tahun 2003 kan, yang dimana hal itu juga lumayan banget. Dan gue sebagai fans Marvel pengen mengeksplor kisah Daredevil di versi Marvel Netflix dulu. Dan akhirnya setelah gue ikuti semua projectnya sampai pada tahun 2019 ya, itu adalah the best story Marvel yang pernah gue lihat karena semuanya kreatif banget, penuh development karakternya, dan semuanya begitu mendalam dalam segi plot ceritanya. Artinya apa? Artinya mereka berhasil memberikan sebuah plot cerita yang sukses dan juga penuh dengan gimmick ala-ala dunia yang sangat real banget seperti itu. Nah, sedangkan di versi MCU Disney ini mereka berusaha memberikan sebuah unsur komik ke dalam sebuah plot cerita Daredevil Born Again ini. Seperti contoh, Daredevil di versi MCU soft reboot ini ya, dia dipakai ada berbagai macam ada CGI seperti kayak dia terbang ke gedung-gedung, dan juga dia tuh larinya lebih cepat, dan juga semuanya dibuat ke arah komik akurat banget. Yang dimana hal ini nggak pernah gue dapatkan ketika di zaman-zamannya versi Marvel Netflix dulu. Semuanya dibuatkan lebih natural dan juga lebih smooth aja seperti itu. Makanya kalau gua compare dalam segi desain dan juga dalam segi plot cerita, mohon maaf pen, gua masih lebih suka zaman-zamannya Marvel Netflix karena mereka tuh lebih berani dalam menonjolkan semua berbagai macam plot ketimbang Easter eggs-nya seperti itu. Makanya gue juga gak heran sih banyak fans Marvel dewasa yang suka dengan semua plotnya Marvel Netflix dulu, karena lagi-lagi temanya buat orang dewasa dan juga konfliknya sangat realistis. Meskipun ada tema superpower seperti Kak Iron Fist, Luke Cage, tapi konfliknya ngelawan mafia, ngelawan gubernur, ngelawan presiden, semuanya gokil banget. Makanya gue ketika nonton berasa kayak masuk ke dalam dunia yang sangat real banget lah seperti itu sih. Did you know you had Foggy killed? Does Heather know you're Daredevil? Daredevil Born Again ini menceritakan tentang Kingpin yang merupakan mantan bos mafia di kota New York. Sekarang dia udah berubah menjadi wali kota, yang dimana akhirnya ketika dia udah menjadi wali kota, dia memutuskan untuk memerluas semua segi bisnis kriminalnya dan akhirnya dia menjadi penguasa yang sangat diktator untuk kota New York. Bayangin cuy, mantan mafia sekarang jadi wali kota, itu udah berbahaya banget sih. Apalagi ketika Kingpin udah berkuasa sebagai wali kota di kota New York yang satu ini, dia benar-benar adalah orang yang sangat pintar untuk memanipulasi semua jalannya hukumnya ada pada kota New York ini. Bahkan di serial ini ya, kita diperlihatkan bagaimana seorang Daredevil itu akan berusaha untuk melawan sistem hukum yang sedang korup ini dan dipermainkan oleh Kingpin sebagai wali kotanya. Yang justru hal ini akhirnya makin memperparah semua berbagai macam tokoh-tokoh yang ada pada serial yang satu ini, terutama kepada Matt Murdock yang semakin hari semakin struggle kepada asal-usul sebagai Daredevil ya, apakah dia akan kembali atau tidak, mengingat dia udah pensiun karena kematian Foggy Nelson setahun yang lalu cuy. Makanya di serial ini ya kita diperlihatkan bagaimanakah istrinya si Matt Murdock ketika itu akan kembali sebagai Daredevil karena mengingat dia udah gagal untuk menyelamatkan sahabatnya Foggy Nelson dari ancaman Pulse di awal opening episode pertama itu ya. Artinya apa? Artinya serial ini juga mengangkat tema-tema psikologi dan juga brutal yang begitu wow banget sih. Dan juga untungnya Marvel Disney ini ya, mereka itu juga menambahkan satu villain khusus, yaitu adalah si Muse yang merupakan pembunuh berantai yang paling kejam di kota New York. Yang akhirnya Muse tampil di serial ini juga begitu intens dan juga begitu mengerikan. Apalagi ketika ada sebuah di arc-nya Muse ya, di episode ke-7 kalau nggak salah ya. Itu ada sebuah episode yang penuh dengan pertanyaan dan juga intensnya dibuat begitu naik. Apalagi ketika Muse tampil di layar, itu gue sebagai fans Marvel judulnya juga agak takut sih. Karena apa? Vibe-nya bagus, aktornya bagus, dan juga pembawaannya juga begitu mengerikan dan juga begitu misterius. Sama seperti di versi komiknya, yang dimana Muse ini merupakan pembunuh berantai di kota New York, dan juga itu adalah villain Marvel yang paling mengerikan untuk Daredevil di versi komiknya. Dan akhirnya MCU berhasil membawa Muse ini
dengan versi yang begitu komik akurat dan juga pembawaannya juga cukup intens. Dan by the way, gue suka banget dengan aktornya yang dimana vibe-nya tuh loh ketika dia tampil sebagai Muse di sini, dia nggak pakai topeng. Itu dari segi wajahnya, mimiknya, bahkan dari segi aksennya juga dibuat begitu menyeramkan dan juga dibuatkan lebih bener-bener intens. Waduh gila men, dan gue suka akhirnya Muse ini dihormati banget oleh pihak Marvel Studios sebagai villain Marvel yang paling mengerikan. Oke, good job buat Muse sebagai villain terbaik untuk Marvel, meskipun kemunculannya cuma bentar doang ya, tapi so far dia adalah the best villain MCU selain Kingpin di serial Daredevil Born Again yang satu ini. Dan di setiap episodenya, satu episode itu di endingnya pasti akan ada plot twist. Oke, jadi mungkin buat kalian nih yang suka banget dengan tema-tema plot twist seperti ini, kalian wajib nonton mengenai serial Daredevil Born Again. Oke, karena gua jamin cuy, setiap plot twistnya, setiap plot ceritanya, dan juga bagaimanakah alurnya, kalian juga pasti akan demen untuk mengikuti. Karena semua plot ceritanya men bener-bener akan dirahasiakan dan juga bener-bener bisa kalian ikuti secara pelan-pelan. Kemudian next ya, akhirnya gue suka si Punisher kembali ke serial Daredevil Born Again yang satu ini, yang diperankan oleh Jon Bernthal, yang dimana aksen dia sebagai Punisher juga nggak dihilangkan dan juga masih bisa dipertahankan oleh aktornya dan juga dari pihak Marvel Studios itu sendiri. Karena main ketika dia lagi ngobrol, ketika dia juga lagi depresi menghadapi semua kenyataan ini, benar-benar aktingnya Jon Bernthal sebagai Punisher betul-betul menyentuh hati dan juga betul-betul begitu menjiwai ya, seperti itu. Dan juga ketika dia sebagai Punisher dengan tema-temakannya, dan juga ketika dia tuh membunuh semua berbagai macam para polisi korup, itu wow, aksinya penuh slow motion ala-ala Zack Snyder, dan juga tonnya dibuat lebih dark dan juga penuh darah men, dan juga lebih brutal ketimbang Daredevil. Karena mungkin buat kalian yang belum tahu ya, bahwa Punisher ini merupakan anti-hero paling sadis di komik Marvel. Bahkan Punisher ini udah berkali-kali dimunculkan dalam bentuk sebuah film dan juga dalam bentuk sebuah game, yang sayangnya penampilannya juga sangat sedikit banget cuy. Itu yang gue sayangkan sih, karena gue kira si Punisher ini juga akan tampil setengah episode di Daredevil Born Again ini, tapi kenyataannya itu hanya muncul 2 episode doang cuy. Tapi so far gue sebagai fans cukup oke ketika itu udah tampil di akhir episode Daredevil Born Again yang satu ini, yang dimana cuy, ketika dia menembak, ketika dia lagi membunuh para polisi korup itu, dan ketika dia beraksi itu wow, lebih brutal daripada versi Marvel Netflix yang dimana semuanya dibuatkan ke arah komik akurat cuy. Wow, gokil men, penuh darah dan juga penuh tonton yang dibuat lebih dark, semuanya gokil men. Akhirnya MCU balik kepada tema dewasa. You know my pain? How I see the world. You know how I see the world? I won't fucking piss on you if you were on fire, you got that? Meski begitu, aku juga menemukan ada episode yang cukup kurang dan juga sangat fatal menurutku, dan cuman fan service doang, yaitu adalah episode kelima di Daredevil Born Again yang satu ini, yang dimana cuman di episode itu yang dimana ada bapaknya Kamala Khan, yaitu Yusuf Khan, yang dimana itu ada tokoh dari Miss Marvel series yang pernah tampil di serial solonya tahun 2022 lalu. Oke, gua tahu ini sebuah pembentukan Young Avengers yang akan terjadi kepada serial Project Marvel untuk the next series yang selanjutnya ya. Cuma lagi-lagi men, untuk pembawaannya dan juga bagaimana penempatannya itu seolah-olah kayak maksa banget buat memperkenalkan Miss Marvel kepada serial yang jauh lebih banyak audiensnya ketimbang Miss Marvel solo dulu ya. Dan itu adalah sebuah hal yang cukup memaksa banget dan juga nggak ada korelasinya. Jujur ya, gue ketika awal-awal lihat ketika ada Bapak Yusuf Khan, yang dimana mereka itu akhirnya memperkenalkan Miss Marvel ke serial Daredevil Born Again yang satu ini, itu maksa banget dan juga gak masuk dalam sebuah plot cerita yang ada pada serial Daredevil Born Again yang satu ini. Dan jujur ya, gue sebagai fans Marvel juga sangat kecewa mengenai episode kelima, yang dimana gue gak bisa melihat si Yusuf Khan kembali, gak ada Miss Marvel juga, dan juga tidak ada koneksinya kepada tema cerita yang ada pada Miss Marvel. Literally cuman fan service doang. Cuman buat kalian nih yang bukan fansnya MCU juga pasti akan kebingungan mengenai episode kelima yang satu ini, yang dimana mereka itu jelas mau memasukkan Miss Marvel tapi dengan korelasi juga nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi ya ketika pas gue tonton cuman kayak episode yang filler doang, dan juga itu episode juga kalau kamu skip juga gak masalah gitu loh. Makanya pas kamu tonton serial
Daredevil Born Again ini ya, jeleknya adalah fans reviewnya juga ada beberapa yang juga maksa, terutama kepada kemunculan Miss Marvel ke serial yang satu ini. Gak ada temanya, gak ada yang masuk, dan juga semuanya dibuatkan maksa banget untuk memperkenalkan Miss Marvel ke serial yang jauh lebih banyak ke audiens yang dewasa. Ya gua tahu mau promosi, cuman yang gak gitu-gitu amat dong. Kalau mereka gini, kalau mereka memunculkan superhero Marvel yang lain seperti kayak Miss Marvel ataupun Hawkeye, Kate Bishop ataupun Kang the Conqueror maybe, ya harusnya ada sebuah plot cerita yang juga nyambung ke sana gitu loh. Tapi di episode kelima itu justru cuman episode yang cuman numpang lewat doang, Pak. Satu episode udah kelar tuh ya. Jadi ya maksa banget sih, dan gue sebagai fans juga agak kurang suka. Dan itu kesannya kayak patah banget. Artinya kalau kamu skip episode itu juga gak masalah gitu loh. Ya ampun, ya Miss Marvel ya, gue kira di ending si Matt Murdock ini akan bertemu dengan Miss Marvel. Gua pikir seperti itu, tapi ternyata tidak ya. Itu series cuman filler doang. Astaga, ya ampun, episode 5 bagus loh padahal, cuman terkesan kayak filler doang. Ya ampun. And our very own superhero, Miss Marvel. Miss Marvel. This is her, right here. Gue sebagai fans Marvel, akhirnya gue mendapatkan sebuah serial Marvel yang cukup intens, dark, dan juga bukan PG-13, serta tidak adanya SJW ala-ala Disney. Oke, jadi akhirnya Disney udah nggak SJW kembali. Mantap cuy, mantap. Oke, gini dong, berbagus ya. Gue sebagai feminisme, gue sebagai SJW-SJW-an, lesbian, gay, bodo amat. Gue tuh udah pusing banget dengan project Disney yang dimana mereka tuh terlalu SJW banget anjir. Tapi akhirnya gue mendapatkan serial superhero Marvel, Daredevil tentunya, yang gak SJW. Akhirnya Disney tidak menghancurkan legacy Marvel Netflix yang udah ada cuy. Wow, gokil deh, gila. Oke, skor mengenai Daredevil Born Again ini aku kasih skor 7/10. Oke, oke ya. Cuman lagi-lagi meski film juga agak mengganggu dan juga dibuat sebagai kayak ajang-ajang fan service doang sih. Tapi so far, gue sebagai fans Marvel cukup suka dan juga cukup untuk di rewatch oleh para fans Marvel mengenai serial Daredevil Born Again yang satu ini. Dan untuk nextnya, aku akan tunggu bagaimanakah untuk Daredevil Born Again season kedua mendatang, yang dimana projectnya katanya akan tayang sebelum eventnya Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day. Jadi ya literally teman-teman tuh ada sebuah tema yang begitu klimaks mengenai tema MCU untuk multiverse saga ini cuy. Jadi ya akan jadi lebih gokil, lebih bombardir, dan juga lebih fantastik. Mantap cuy. Oke, mantap. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai serial Daredevil Born Again yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gue janji sebisa mungkin gue akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua berbagai macam sosmed kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan juga kita juga ada grup WhatsApp yang namanya Mario Booster Official. Nah, di grup ini kita bisa diskusi bareng, kita bisa sharing teori bareng, dan juga kita bisa interaksi secara grup WA yang begitu banyak banget member yang join di sana. Dan puji Tuhan membernya udah mencapai 122 orang ya. Linknya udah di kolom deskripsi di bawah. Dan juga sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.